Libur panjang tetap aman dan nyaman karena tanaman sebelumnya udah dipersiapkan dan juga udah tahap pemupukan. Saksiin selanjutnya, oke? Mereview tanaman setelah 2 minggu dikasih cucian air beras, ternyata pertumbuhannya bagus dan yang bunganya ini juga makin bertambah aja, dan saksiin terus ya. Di video kali ini hanya mereview, jadi yang udah menyaksikan video sebelumnya, tanaman ini udah pernah ditampilkan dengan dikasih cucian air beras. Nah, gunanya seperti ini, jadi pertumbuhannya terlihat jelas dan ini udah ngasih ya pucuk baru atau juga tunas baru. Nah, ini juga anthurium udah berbunga dan tambah bagus, tambah besar bunganya karena memang bagus banget manfaat dari cucian air beras atau juga dari bekas cucian piring kayak gitu. Nah, difermentasikan dan disiramkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi nggak usah yang ribet. Hampir semua tanaman juga cocok, dari keladi, dari ya semacam anthurium dan juga pilo cocok. Jadi hanya satu pupuk tapi bisa digunakan untuk beberapa tanaman. Nah, contoh kali ini juga banyak tanaman yang bisa digunakan hanya dengan satu pupuk, jadi nggak usah ribet, yang terutama yang pemula, jadi hanya satu pupuk aja tapi bisa multi untuk semuanya. Nah, di media tanamnya cukup dengan sekam, juga kalau aku sih ditambahkan dengan daun bambu dan juga sedikit abu ya, jadi semuanya hampir yang bisa dijangkau dan juga ada di sekitaran kita. Tinggal kita mau modifikasinya dan hanya mencampurkan beberapa media tanam, tapi bisa untuk semua juga. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, komen, dan like-nya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel. Jadi intinya kalau misalkan kita bertanam, terutama tanaman hias, jadi satunya itu satu media tanam, dalam campuran media tanam itu bisa digunakan beberapa tanaman. Jadi kalau misalkan banyak yang berprinsip satu tanaman harus beda media tanam, ya enggak juga. Karena kenapa banyak contoh di videoku yang seperti ini, ya supaya untuk memberikan semangat kepada yang baru-baru, yang mungkin hobi baru namun kebingungan, ya seperti ini solusinya. Jadi media tanam yaitu campuran sekam ditambah dengan abu, ditambah dengan daun bambu, itu bisa digunakan hampir beberapa tanaman, yaitu seperti kaktus juga bisa sebetulnya, cuman hanya dari segi penyiraman aja dan penyinaran yang beda kayak gitu ya. Jadi misalkan kita punya kaktus, ya bisa media tanam sama, namun perlakuan dalam segi penempatan yang beda aja seperti itu. Banyak yang nanya juga kenapa sih tanamannya pada subur, terutama keladi. Banyak yang loh di keladi sih, yaitu keladi pada dasarnya keladi jangan terlalu dispesialkan dalam perawatan. Kita harus belajar dari alam. Jadi keladi itu hobinya tempat yang lembab atau juga media tanam yang
cenderung ke basah dan juga matahari yang cukup. Itu kalau keladi intinya seperti itu. Ya urusan dari pupuk tambahan itu hanya sebagai tambahan aja, nutrisi tambahan untuk penyuburan. Jadi intinya harus tumbuh dulu, yaitu tumbuhnya harus mengikuti yang ini yang ada di alam aja sih. Nah, anthurium kalau di alam terbuka, di alam bebas ya itu dia habitatnya di bawah-bawah pohon atau juga di bawah naungan yang sifatnya itu enggak terkena sinar matahari langsung. Nah, si Melanocrysum juga sama, ya Pilo sama juga habitatnya dengan anthurium, dia suka di bawah naungan. Nah, kalau untuk nutrisi tambahan ya cukup ini disemprot dengan micin dapur, yaitu gunanya untuk menyuburkan daun sehingga daun terlihat segar terus dan juga warnanya semakin cantik. Kalau yang punya pigmen warna yang bagus ya seperti ini, semakin cerah dan juga semakin mencolok. Namun kalau yang hanya hijau, yaitu hijaunya bakal terlihat semakin segar dan juga terlihat semakin berminyak kalau misalkan yang hijau ya. Untuk mencegah dari serangan binatang atau juga dari serangga, dari ulat, cukup disemprot juga dengan, kalau yang alami cukup dengan semprotan air bawang juga cukup. Nah, ada tips berikut ini, simak ya. Daunnya terlihat segar dan tanpa cacat itu dengan antisipasi dengan bawang merah yang diparut dan juga di airnya disemprotkan ke daun. Nah, kenapa ini dibikin yang seperti ini seolah enggak nyambung? Nah, ini mau ngasih informasi aja sih ke yang baru-baru, yaitu ya tanaman yang seperti ini juga yang berbunga bougainville seperti ini, yaitu sama pupuknya sama dengan menggunakan yang seperti tadi di awal, yaitu cucian air beras yang fermentasi ditambah NPK 16 seperti semua video selalu diingatkan seperti itu, karena supaya nggak kebingungan. Jadi satu pupuk bisa untuk hampir semua tanaman. Nah, ini juga kenapa diliput terus, karena supaya tahu perbedaannya dari awal, itu nggak terlalu lama. Jadi hampir setiap minggu, hampir dibawa-bawa aja sih video seperti ini, itu supaya pertumbuhannya terlihat dan juga perkembangannya terlihat juga. Nah, ini si bougainville ini kemarin kan masih kuncup, masih kecil, dan alhamdulillah sekarang udah kelihatan kan semakin besar dan juga ini lumayan tahan bunganya. Ini bisa sampai 3 bulan loh kalau misalkan terus ketika berbunga terus dikasih juga, itu makin awet aja sih bunganya. Nah, ini yang selalu nanya untuk rekomendasi buat lebah madu dan juga untuk apiari, ini cocok banget karena ini juga mungkin ada rasa manis-manisnya, jadi cocok untuk lebah madu, dia suka. Jadi yang hobi memelihara lebah madu, nah bagus, jadi lebahnya nggak berkeliaran jauh di sekitaran rumah, di sekitaran ya tempat penyimpanan lebah madu, jadi lebahnya makin betah dan juga menghasilkan madu yang banyak seperti itu. Nah, ini namanya ID-nya ini si rambat api. Jadi kalau misalkan mau ke toko bunga tinggal tanya aja jenis ini. Nah, mudah-mudahan aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.